Shalom, selamat sore. Bapak Ibu Jemaat, izin sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Majelis PHMJ mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapat pelayanan khusus atau mendaftar anggota jemaat, silakan menghubungi majelis jemaat setempat. Kepada warga jemaat yang akan menjalani cuti di bulan berjalan disampaikan selamat menjalani cuti, dan kepada warga jemaat yang telah kembali dari cuti disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 21 Januari 2024 disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bagi yang rindu bergabung di paduan suara jemaat, dipersilakan mengikuti latihan sesuai jadwal. Latihan paduan suara jemaat diadakan di setiap hari Minggu setelah ibadah Minggu, pagi jam 10.30 sampai 11.30, dan hari Rabu sore jam 17.30 sampai 18.30. Tempat latihan paduan suara di aula gereja. Dihimbau kepada orang tua yang untuk dapat mengarahkan anaknya yang memiliki talenta bernyanyi dapat bergabung dalam pelatihan paduan suara anak yang diadakan setiap hari Minggu jam 8.00 sampai dengan selesai. Tempat latihan di aula gereja. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 14 Januari 2024, ibadah pagi 248 orang, ibadah sore 57 orang. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian, ada beberapa surat masuk. Yang pertama, dari Jemaat Pengharapan Timika. Kepada yang terhormat Harian Majelis Jemaat Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana, salam sejahtera. Sehubungan dengan rencana akan diadakan perayaan HUT PI tahun 2024 Jemaat GKI Pengharapan, berdasarkan lampiran surat, Jemaat GKI Pengharapan Timika akan melaksanakan kegiatan bazar makanan yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2024 di halaman gedung gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana pada ibadah jam 9.00. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan kami ucapkan terima kasih. Ketua Pendeta Pascal Victor Warin, Sekretaris Penatua Stephen Manuel. Yang berikut dari Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, perihal pemberitahuan penyelenggaraan ibadah dan perayaan HUT PI ke-169 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana tahun 2024. Kepada seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, salam sejahtera dan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh kasih disampaikan kepada seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dalam rangka memperingati HUT PI yang ke-70 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana tahun 2024. Kami unsur PKB selaku panitia HUT PI ke-169 hendak menyelenggarakan ibadah perayaan dan pawai dengan menggunakan pakaian daerah. Kegiatan tersebut dilakukan pada pawai pekabaran Injil di Tanah Papua pada hari Senin 5 Februari 2024 jam 7 sampai dengan jam 8 WIT. Tempat start dari gedung serbaguna RWA menuju Memorial Park. Kostum menggunakan baju daerah. Kedua, ibadah syukur.
Ibadah syukur dilaksanakan pada hari Senin 5 Februari 2024 waktu 9.00 sampai dengan 12.00, tempat Memorial Park. Atas nama panitia, Ketua Yansen Warumi, Sekretaris Elton Warumi. Surat yang ketiga, undangan latihan paduan suara kepada yang terhormat Jemaat GKI Bethlehem Kota Kencana di tempat Shalom Salam Sejahtera untuk kita semua dalam rangka perayaan HUT Pekabaran Injil yang ke-169. Maka panitia meminta setiap urusan dari masing-masing jemaat 10 orang untuk dapat mengambil bagian dalam latihan paduan suara jemaat seklasis mimika yang akan diadakan pada hari Sabtu 27 Januari 2024 waktu 17.00 sampai dengan selesai, tempat gedung Gereja Martin Luther Sempan. Demikian pemberitahuan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Ketua Penatua Samuel Tandiono, Sekretaris Penatua Lukas Tahitu. Mengetahui Pendeta Christine Mayamboi. Demi kelancaran, kenyamanan dan ketertiban ibadah, kami mengimbau kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan, memastikan HP dalam keadaan diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop, persembahan, perpuluhan akan didoakan dari mimbar, diserahkan ke majelis lebih awal saat memasuki ruang gereja agar dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Martin C. Matulesi SSI, Kantor Paduan Suara Jemaat Ibu Lena Kabang, Bapak Martin, Ibu Brilia Pandosa, Organis Bapak Ramfis, pengisi pujian, admin multimedia, tim musik, postor dan supir bis, serta Bapak Ibu majelis yang bertugas pada hari ini. Demikian warta jemaat sore ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur pada saat sore hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk datang beribadah dan bersekutu memuji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani 9 ayat 1 dan 2. Hai kaum Tuhanmu.
sumber hayat, muliakanlah Dia segala tempat. Yang rumahnya terang, yang Maha Kudus, beri anaknya yang hendak menebus manusia yang hina di dunia cemar. Hai puji kasih-Nya yang heran besar. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, dan marilah kita beribadah kepada-Nya. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu dan untukmu juga. Sambil tetap berdiri, kita menyanyi dari nyanyian rohani 9 ayat yang ketiga. Ya Allah Esa, penabur berkat, terima sembah segala jemaat, kuasa dan hikmat syukur bagimu, ya pokok selamat kekal dan teguh. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersama akan bermazmur bagi Tuhan dari dalam Mazmur 108 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 108 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kita akan baca Mazmur ini secara bersama-sama. Kita yang perempuan baca ayat yang ganjil, dan yang laki-laki meresponinya dengan membacakan ayat yang genap. Saya baca dulu dan kita mulai. Syukur dan doa, nyanyian Mazmur Daud. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Demikianlah Mazmur puji-pujian. Kita mengaminkannya dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 46 ayat yang pertama. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Saudara-saudara jemaat, kita akan bersama mengaku dosa di hadapan Allah.
Sesuai dengan liturgi yang ada di tangan kita masing-masing, kita baca secara berbalas-balasan. Kita mulai. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Kita mengaminkan dengan menyanyi di depan mata Yesus kubuka kehidupanku. Dengarkanlah pula saudara-saudara pemberitaan anugerah pengampunan dosa dari Allah kepada saudara-saudara dan saya. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya 12 ayat yang pertama hingga ketiga yang kita baca berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sudah kudapat sayang Tuhan. Sudah kudapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku berair, melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib. Aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, saya jemput saudara-saudara sekalian untuk berdiri dan kita bersama akan mendengarkan hukum Tuhan yang selalu menjadi petunjuk hidup baru guna kelangsungan kehidupan saudara-saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini. Hukum Tuhan ini terambil dari dalam Keluaran 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian bunyinya.
Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamanya. Kiranya Roh Kudus menolong saudara-saudara dan saya untuk dapat memperlakukan hukum Tuhan ini dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Ceki Komisi Pembinaan Jemaat, maka kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan bersama di saat ini terambil dari dalam kitab Kejadian 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kejadian 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kita akan berdoa, dan doa ini kita bawa dalam bentuk lagu, yaitu Kidung Jemaat 50 ayat 1 dan 2. Kejadian 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9 demikian bunyinya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah saudara-saudara dan saya, kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan kita mau memperlakukannya di sepanjang perjalanan hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama dari kisah Abram yang dipanggil Allah dengan tema yang diberikan untuk kita renungkan bersama-sama adalah pemberdayaan keturunan Abram menjadi bangsa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui Abram bangsa-bangsa mendapatkan berkat. Dan firman Tuhan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam melakukan perjalanan, Allah memilih kita seperti Abram untuk tujuan yang besar yang datang dari Tuhan melalui pelayanan kita. Saudara-saudara jemaatku yang diberkati Tuhan, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu kau dipilih, kau dipanggilnya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat itu karenanya, bila engkau punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikannya kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Saudara-saudara, itu adalah lirik lagu yang berjudul Semua Karena Anugerahnya. Jika kita merenungkan bait demi bait syair lagu di atas, kita menyadari hidup kita begitu berharga di mata Tuhan. Allah memanggil kita untuk diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan memanggil seseorang bukan karena kelebihan. Tuhan memanggil kita karena kasih-Nya dan kehendak-Nya. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, panggilan Tuhan kepada Abram untuk menjadi berkat adalah atas kuasa dan kedaulatan Tuhan sendiri. Jika kita melihat dari firman Tuhan di dalam pertama Samuel 16 ayat yang ke-7, di sana dituliskan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan memilih Abram karena Tuhan telah mengenalnya dari sekian banyak manusia yang ada pada saat itu. Tuhan memanggil dan memilih Abram menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tidak mudah bagi Abram pada waktu itu untuk pergi mengikuti perintah Tuhan. Karena ada beberapa alasan yang terkait dengan Abram yang hidup pada saat itu. Hidup Abram sangatlah berkecukupan pada saat itu. Ia menjadi keluarga yang mapan. Abram punya segala sesuatu.
Hidup Abram sangat aman dan nyaman. Abram mempunyai keluarga yang sangat besar. Dan dari segi usia, Abram sudah berusia 75 tahun. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, tetapi Abram meninggalkan semua itu karena Allah. Sesuatu yang tidak dapat mengerti dan pahami. Saudara-saudara dan saya, kita dapat memahami dan mengerti hanya melalui kacamata iman kita saja. Abram sungguh-sungguh menyadari bahwa rencana Allah baginya untuk pergi ke sebuah negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya adalah rencana yang sempurna. Firman Tuhan juga berkata di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara jemaatku yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini ada 3 alasan yang mendasar Abram dapat menjadi berkat sesuai dengan rencana Tuhan baginya. Yang pertama, ketaatan Abram pada Tuhan. Dalam firman Tuhan yang saudara-saudara dan saya kita telah baca pada saat ini, tidak terungkap sedikit pun sebuah kisah sikap dari Abram untuk menolak apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan pada ayat yang keempat dituliskan bahwa pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa sukacita Abram untuk mengikuti kehendak Tuhan dan kesediaan untuk taat pada perintah Tuhan bagi kehidupannya. Saudara-saudara, orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, orang yang hatinya bersedia, orang yang hatinya rela, akan selalu Tuhan perhitungkan dalam mengerjakan pekerjaannya. Saudara-saudara dan saya, kita ingat kisah panggilan Musa. Pada saat itu ketika Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel, banyak sekali alasan dari Musa untuk tidak pergi. Walau nantinya juga Musa pergi, tetapi Musa membuat tawar-menawar dengan Tuhan. Tidak seperti Abram yang langsung menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan kepadanya. Yang kedua, kasih atau cintanya kepada Tuhan dan panggilannya menjadi berkat. Abram telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam rancangannya. Ia akan melakukan apapun yang dikehendaki Tuhan baginya. Itulah bukti kasih dan cintanya kepada Tuhan dan kepada kehidupan yang menjadi berkat atas panggilan Tuhan baginya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adalah kekuatan bagi kita untuk menjadi berkat dalam hidup ini. Benar, seperti juga ada tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan lewat 1 Korintus 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, bahwa tanpa kasih sekalipun kita melakukan dan berbuat hal yang spektakuler, maka semuanya sia-sia bagi kita. Ada ungkapan mengatakan orang yang dapat memberi tanpa kasih, tetapi orang yang memiliki kasih atau yang mengasihi akan selalu dapat memberi yang terbaik. Dan yang ketiga, hubungan Abram dengan Tuhan. Pada ayatnya yang ke-7 dan ke-8 terlihat sekali hubungan Abram dengan Tuhan. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dimanapun ia berada. Dan ada 4 mezbah yang Abram dirikan bagi Tuhan. Yang pertama, mezbah dekat Sikem. Lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, kita lihat pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Yang kedua, mezbah di Betel pada ayat yang ke-8. Dan yang ketiga, mezbah di Hebron, Kejadian 13 ayat yang ke-18. Dan yang terakhir, mezbah di Gunung Moria. Jemaat yang diberkati Tuhan, hal ini membuktikan bahwa ia ingin memuliakan Allah di sepanjang perjalanan hidupnya. Abram sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ia senantiasa bersandar pada kehendak Tuhan. Melalui hubungan yang intim itulah Abram mengenal kehendak Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Abram menyadari bahwa hidupnya hanyalah bejana di tangan Tuhan yang memakainya menjadi berkat. Itulah sebabnya ia disebut bapa segala orang beriman. Karena keyakinannya kepada Tuhan
Dengan mendirikan mezbah itu menjadi tanda Abram tidak melupakan Tuhan dan ia tidak pernah menyombongkan diri. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pasti saudara-saudara dan saya kita pernah mendengar cerita tentang kapal Titanic yang dibangun pada tahun 1912. Kapal yang tercanggih, kapal yang terhebat, kapal yang termahal, kapal yang terbesar pada saat itu, di zaman itu. Setelah selesai dibangun dengan penuh percaya diri, orang berkata kapal ini tidak akan tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak mungkin dapat menenggelamkan kapal Titanic. Namun apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Kapal itu hanya mampu bertahan selama 5 hari saja. Setelah selesai, kapal Titanic dibuat pada tanggal 10 April 1912. Pada tanggal 14 April, ia menyeberang lautan dari 4 negara untuk mengambil penumpang-penumpang yang ada di negara-negara itu. Dan yang terakhir dia berada di Irlandia. Kapal Titanic berlayar untuk menjemput beberapa penumpang terakhir. Kemudian ia berangkat dengan kecepatan penuh dari New York City. Dalam perjalanannya, menjelang tengah malam, kapal Titanic menabrak gunung es yang sangat keras yang mengakibatkan konstruksi dinding kapal bagian depan itu robek. Beberapa jam kemudian memasuki pagi subuh tanggal 15 April 1912, kapal Titanic patah menjadi 2 dan tenggelam. Kisah ini difilmkan dengan sangat menarik oleh sutradara James Cameron. Ia menjelaskan melalui film ini bahwa kekuatan manusia justru hancur oleh kelemahannya sendiri, yaitu kesombongan dan keserakahan. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya ia mau kita hidup di dalamnya. Kalau Abram dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dalam perjalanan hidupnya, itu berarti saudara-saudara dan saya juga dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Itu jelas, karena dari Abram semua bangsa termasuk saudara-saudara dan saya sudah diberkati. Tugas dan tanggung jawab saudara-saudara dan saya adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara, ada sebuah kata kecil atau kalimat yang mengatakan kepada kita, saya pakai logat Ambon, siapa bikin baik pasti dia dapat baik. Siapa buat baik pasti dia dapat baik. Siapa tabur kebaikan pasti dia dapat kebaikan. Dan sebaliknya, dalam perjalanan Abram sampai dia mendapatkan sebuah titah dari Tuhan tidak mudah dan gampang. Sampai dia berusia 75 tahun baru Allah mengatakan kepada dia meninggalkan segala sesuatu yang sudah menjadi mapan bagi dia dan pergi mengembara untuk menjadi bangsa atau menjadi berkat bagi orang lain. Belum tentu saudara-saudara dan saya kita bisa melakukan itu dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sudah punya semua, punya rumah yang bagus, punya keluarga yang besar, kita punya kekuatan yang manage yang sudah begitu bagus. Tiba-tiba Allah bilang, kas tinggal dan pergi di tempat yang lain yang nanti Allah tunjukkan. Belum tentu saudara-saudara dan saya kita mampu seperti apa yang dilakukan Abram. Tetapi kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, Abram punya perjalanan terlampau panjang. Sebegitu juga saudara-saudara dan saya. Kita masih ada dalam perjalanan kehidupan ini, kita yang sudah berkeluarga maupun kita yang masih muda, yang belum berkeluarga, kita juga dipersiapkan Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita juga dipakai Allah untuk senantiasa menjadi panutan bagi orang lain dalam sikap dan pola hidup kita. Allah bilang,
kepada saudara-saudara dan saya bahwa ia akan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam perjalanan kehidupan ini. Berarti saudara-saudara dan saya, kita pun dipersiapkan Tuhan untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan ini. Itulah menjadi kekuatan kepada kita dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Itulah menjadi berkat bagi kita dalam mengimplementasi segala sesuatu yang kita dengar, kita pulang dan kita melakukannya dalam perjalanan kehidupan ini. Saudara-saudara, tidak mudah dan gampang. Memang susah kepada saudara-saudara dan saya, sulit kepada saudara-saudara dan saya untuk menjalani kehidupan ini dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, marilah kita masing-masing bisa menilai perjalanan kehidupan kita sendiri. Sudah sampai di manakah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Kalau orang lain naik kelas untuk menjadi pimpinan dan pejabat, atau orang lain naik kelas untuk mendapatkan sesuatu yang dia dapat, mungkin itu dia belajar dari kecil sampai besar dengan sabar dan tabah. Oleh karena itu, kita yang belum dapat kelas atau belum mendapat tempat, jangan mengiri orang lain. Tetapi belajar dari semua itu berarti kita pun harus belajar sabar untuk menghadapi segala sesuatu sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan beri di dalam perjalanan kehidupan ini. Maka kita pun akan bisa seperti Abram, menjalani perjalanan kehidupan ini, mendapatkan berkat bagi sesama kita. Mengakhiri refleksi ini ingin saya ceritakan sebuah kisah ini kepada saudara-saudara. Ada seorang anak kecil yang pagi-pagi dia lihat dia punya mama sudah siap-siap untuk mau pergi ke kebun. Lalu dia bilang sama mamanya, "Mace, kau mau pergi mana?" Lalu mama bilang, "Saya mau pergi kebun." Dia bilang, "Saya ikut kau, Kak." Mama bilang, "Tidak usah, karena jauh, nanti kau capek, jadi kau tinggal sudah." Tapi dia bilang, "Saya tidak mau, saya mau ikut kau pergi di kebun." Lalu mama bilang, "Kalau begitu kita dua pergi." Dia keluar ke depan rumah, dia patah satu ranting pendek, lalu dia pegang di tangannya, dengan mama dia jalan. Sambil dia menyanyi lagu sekolah minggu, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Dia jalan sampai sama-sama dengan mamanya menuju ke kebun. Ada sebuah tumpukan daun kering, itu lubang tapi dia tidak lihat. Lalu dia jatuh. Dia jatuh tapi dia berdiri kembali, dia jalan dengan mamanya. Sambil dia marah lubang tadi. Dia sendiri marah lubang itu karena dia sudah jatuh di lubang itu. Sambil jalan beberapa meter ke depan, dia tidak lihat tuer kayu yang besar, dia tersontoh, dia jatuh lagi di situ. Lalu mama bilang, "Kau jalan hati-hati, kau lihat tuer kayu supaya jangan kau jatuh lagi." Tapi dia sudah menangis. Dan menangis terus dia bilang, "Mama, Mace kau pergi, sudah saya tunggu kau di sini. Kau ke kebun terlalu jauh, jadi saya sudah sanggup pergi lagi." Mama bilang, "Terada, sudah dekat di depan itu, jadi mari kita dua jalan." Sudah sambil menangis, dia berdiri, dia jalan sama mamanya sambil memegang ranting di tangannya itu. Jalan beberapa meter ke depan ada lubang yang besar, dia jatuh lagi di situ. Dia jatuh di situ, sudah langsung dia duduk menangis, dia tidak mau ikut dia punya mama lagi. Mamanya bujuk dia setengah mati, dia bilang, "Saya tidak mau." Tapi akhirnya mama bilang, "Mari sudah, kau naik di mama pu belakang, lalu mama gendong kau kita dua ke kebun." Mama taruh dia di bahu, lalu dia dengan mamanya jalan sampai di kebun. Dia tanya, "Mace, sudah dekat kah?" Mama bilang, "Itu di depan." Dia turun dari mama pu bahu, dia lihat mama pu kebun di bawah, langsung dia bilang gini, "Bu, bagus sampai." Lalu dia turun ke bawah, dia buka dia pakaian, dia mandi kali di bawah, terus dia bilang begini, "Mace, kita dua jangan pulang lah ya, kita dua tidur di sini sudah." Ilustrasi ini atau cerita ini mau menggambarkan kepada saudara-saudara dan saya bahwa mendapatkan sesuatu sampai seperti Abram tidaklah mudah dan gampang. Untuk melihat sebuah bahagia atau kebahagiaan atau keindahan itu butuh pengorbanan. Kita jatuh dulu, kita bangun, kita berdiri, kita menangis. Tapi untuk saudara-saudara dan saya tahu bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Dia yang menggendong kita. Dia akan bawa kita sampai mendapat kedamaian itu. Dia akan menggendong kita untuk melihat keindahan itu kalau kita bertahan bersama-sama dengan Dia. Amin.
Itu adalah kebenaran firman Tuhan yang diceritakan Abraham kepada saudara-saudara dan saya. Kiranya Roh Kudus menolong saudara-saudara dan saya untuk kita bawa pulang kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian yang berharga kepada kita untuk terus menata kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan di saat ini. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jiwa puji Raja Sorga, bawa persembahan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita telah mengumpulkan persembahan melalui kantung kolekte, kotak program, serta kotak diakonia. Ada juga salah satu keluarga yang datang secara khusus memberikan persembahan syukur dari keluarga Sawaki di Wik 2 RT 3. Seluruh persembahan akan didoakan langsung dari atas mimbar. Kita berdoa bagi persembahan syukur kita. Bapa kami yang di sorga, segala ungkapan syukur dan terima kasih kembali kami pulangkan kepadamu ya Tuhan, atas nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Selang seusbunya dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, Engkau telah menjaga, menyertai, melindungi, bahkan memberkati kami. Kini tiba saatnya bagi kami yang berkumpul di dalam rumah Tuhan ini
kami datang dan kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang layak di hadapan hadirat Bapa di sorga. Tapi juga kami membawa persembahan dalam bentuk uang yang kami bawa dan kami taruh di bawah altar kekudusan-Mu. Biarlah Tuhan datang memberkati setiap persembahan yang telah kami berikan sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih, yang mana Tuhan telah menjaga, menyertai, melindungi dan memberkati kami. Tidak kurang satu apapun dalam perjalanan kehidupan ini. Engkau selalu memberikan segala sesuatu indah dan tepat waktunya di dalam perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau sang pemilik kehidupan ini. Ada keluarga yang telah disebutkan namanya datang membawa ungkapan syukur dan terima kasih di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati keluarga ini agar mereka terus menjadi saluran berkat di dalam menjalani hari-hari kehidupan. Bapa di sorga, kalau ada tangan yang tidak sempat memberi, Tuhan mengetahui, Tuhan memberkati. Dan di lain waktu dan kesempatan, Tuhan pun mengajarkan kepada kami untuk senantiasa mengungkapkan syukur dan terima kasih kami di dalam pelataran-Mu. Biarlah setiap persembahan syukur yang telah kami bawa dan kami taruh di dalam altar kekudusan-Mu ini, Tuhan memberkati, agar semua itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Allah yang Maha Kuasa. Dan atas izin dan kesempatan yang Tuhan beri, izinkanlah majelis jemaat di tengah-tengah jemaat ini untuk dapat menjalankannya bagi pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat ini, di tengah-tengah klasis dan sinode GKI di tanah Papua. Ini doa persembahan kami Bapa, Engkau senantiasa memberkati semua ini menjadi saluran berkat di dalam perjalanan kehidupan kami pula. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan hidup itu sendiri kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, saya menjemput kita semua berdiri dan kita akan mengaku pengakuan iman rasuli kita, dan kita akan bersama-sama bernyanyi dari dalam nyanyian rohani 77 ayat pertama, 2 dan 3. Bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama. Ku percaya dan ku mohon
saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala seketika dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Semawi yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu setia di atas ketidaksetiaan kami umat-Mu, pada sore hari yang berbahagia ini Tuhan, kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Seraya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan Allah, atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menyatakan itu bagi kami sampai saat ini, dan kami masih menikmati hari-hari kehidupan kami. Dan di saat yang berbahagia ini Tuhan, kami percaya bahwa lawatan tangan kasih Tuhan itu telah nyata di dalam perjalanan kehidupan kami. Dengan Engkau menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, dan memulai usbu yang baru dengan segala sesuatu yang baru di dalam kehidupan ini, untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama, kami adalah orang-orang yang tidak sempurna di hadapan Tuhan, tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Engkau mau pakai kami sebagai alat di tangan-Mu untuk menyatakan berkat bagi sesama kami dalam perjalanan kehidupan ini Bapa. Bapa di sorga, keyakinan iman kami yang sungguh kepada Engkau membuat kami terus akan menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini Bapa. Bapa kami di sorga, kami semua yang ada di dalam rumah Tuhan ini, dengan tangan yang terlipat, muka kami yang tertunduk, dan hati kami yang terangkat naik ke hadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Engkau mengenal kami satu persatu. Engkau tahu apa yang menjadi beban-beban dalam kehidupan kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan utama di dalam perjalanan kehidupan ini. Mari Bapa, Engkau memiring telinga kasih-Mu, dengar dan sahutilah segala sesuatu yang telah kami naikkan kepadamu di saat ini Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan karena berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Mu itu nyata di dalam perjalanan kehidupan ini. Kami menikmatinya dengan kasih setia Tuhan selalu dalam hidup ini. Bapa di sorga, tapi juga ada di antara kami yang boleh meneteskan air mata, mengalami pengalaman-pengalaman iman yang terjadi dalam perjalanan kehidupan ini. Kami putus asa, kami kecewa, kami hilang harapan, kami putus cinta, kami diduakan dalam kehidupan ini. Kami mengalami keterpurukan iman dengan berbagai pengalaman yang kami punya. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sore hari yang berbahagia ini, kami percaya dalam kuasa-Mu Engkau mendengar doa kami, dan Engkau akan mengangkat seluruh beban-beban yang kami rasakan di dalam perjalanan kehidupan ini. Atas izin yang Tuhan beri, kami sadar bahwa segala sesuatu yang kami alami membuat kami lebih kuat di dalam Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Tuhan tidak akan membiarkan kami menangis setiap saat, tetapi tangisan itu Engkau akan ganti dengan sukacita di dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapa, Hamba menyerahkan semua kami yang boleh hadir di saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa kepada kami yang bekerja dengan profesi kami masing-masing di tempat ini. Tuhan memberi hikmat, kekuatan, pengharapan kepada kami, agar kami bekerja melalui tangan kasih-Mu, dan kami bisa melakukan semua pekerjaan itu dengan baik, karena Tuhan berkehendak dengan kami. Jauhkan segala susah mara bahaya sekalipun maut yang boleh datang merongrong dan menghadang kehidupan kami ya Bapa. Bapa di sorga, di sore hari yang berbahagia ini pula, kami berdoa kepada orang-orang yang kami cintai, suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami yang jauh terpisah dari sisi kehidupan kami karena cita-cita dan masa depan mereka. Kami tidak dapat menyapa kehidupan mereka, kami tidak bisa melihat mereka dari dekat, tetapi kami percaya bahwa Tuhan bisa menyapa dan melihat, bahkan memberkati perjalanan kehidupan mereka dimanapun mereka berada, dan mereka selalu ada dalam naungan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa secara khusus kepada majelis jemaat di tengah-tengah jemaat Bethlehem Kuala Kencana
mulai dari ketua majelis jemaat sampai kepada seluruh perangkat majelis jemaat. Biarlah Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati para pelayan ini Tuhan, agar mereka bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati pekerjaan pelayanan mereka, berkati rumah tangga mereka. Banyak kelemahan yang ada pada kami Tuhan, tetapi melalui iman yang sungguh kepada Engkau kami percaya, dengan kelemahan kami Tuhan akan menggantikan menjadi kekuatan untuk kami terus bekerja untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, sore telah menjelang kehidupan kami. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan kehidupan ini ya Bapa. Oleh karena itu kami menyerahkan totalitas kehidupan kami semua yang boleh hadir di saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah di hari ini sampai malam Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Terlelaplah dengan kami Tuhan. Dan Engkau mau membangunkan kami di pagi hari dengan satu kekuatan baru yang datang dari Tuhan sendiri. Disitulah nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Dan kami akan bangun dengan kekuatan baru untuk bekerja, menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami percaya usbu yang baru menanti kami, dan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Para perangkat yang boleh menyatakan diri untuk melakukan segala aktivitas mereka di dalam rumah Tuhan ini, semua mereka yang bekerja, hamba tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi hamba yakin dan percaya semua yang telah Tuhan tentukan untuk bekerja di dalam rumah Tuhan ini, mereka akan menjadi berkat bagi orang lain di dalam menjalani kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pribadi mereka, persekutuan ini semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Ini kami Bapa, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita menyanyi bersama dari dalam nyanyian rohani nomor 130, ayat yang pertama dalam keadaan duduk dan ayat yang kedua dalam keadaan berdiri. Kepada Tuhan jua serahkan jalanmu. Diberkati Tuhan, ibadah yang kita laksanakan di sore hari ini akan segera usai. Kita akan pulang dan masuk dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, bahkan pribadi-pribadi kita. Saya mengajak kita untuk semuanya tersenyum, karena dengan senyum itu kita pulang dengan sukacita. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai Bapak Ibu. Saat teduh sebentar. Bapak Ibu jemaat terkasih, ibadah kita telah selesai. Jemaat dipersilakan berdiri sambil berjabat tangan. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani 130 ayat yang ke-6 dan ke-7, buangkanlah gelisah.